Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita setiap malam Jumat untuk kita bersama membaca sholawat untuk baginda, membaca sejarah baginda, dan kemudian kita mencoba menghadirkan renungan-renungan yang bermanfaat, yaitu kita menjelaskan atau mencoba untuk menjelaskan hikmah, catatan hikmah yang kami tulis, yang saat ini kita sudah sampai masuk hikmah yang ke-52. Bunyinya seperti ini: tanda Allah berpaling darimu adalah di saat dirimu malas menyebut namanya. Tanda Allah menjauhkan dirimu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di saat engkau malas bersolawat kepadanya. Tanda adalah tanda menunjukkan kepada sesuatu, dan kita di dalam melihat orang lain, kita hanya bisa melihat tanda zahir. Kita tidak tahu hakikat batin, maka kita bicara tentang tanda. Tanda ada pada orang lain, kita bisa melihat pada orang lain tanda. Dan kita juga bisa melihat tanda itu pada diri kita. Ya, sekarang urusannya kita, bukan orang lain. Tanda dirimu maksudnya, kita lihat diri kita. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kalau kita dicintai oleh Allah. Bahkan apa yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka di situ kita ada mematuhi syariat, mematuhi baginda Nabi. Akan tapi yang kita rindu di balik itu adalah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah yang ini sudah dijelaskan. Kalau kalian itu mencintai Allah, lihat. Mencintai Allah untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau kalian mencintai Allah, maka tangga yang harus kau titi, pintu yang harus engkau masuki adalah tuh manusia agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan cinta Allah tidak ada pintu kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, bagaimana seorang hamba yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka dia tidak akan menemukan apapun yang membahayakan pada dirinya, baik di dunia, apalagi di akhirat nanti. Dan itulah dambaan orang beriman untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, keridhaan dari Allah. Tapi ingat, kecintaan Allah kita dapat dari melalui pintu yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita bisa
bisa mendapatkan cinta dari Allah melalui pintu yang bernama baginda Nabi. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengikuti baginda Nabi dengan sesungguhnya, mengikuti yang sesungguhnya, kecuali atas dasar berangkat dari keimanan dan kecintaan yang ada di hati kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan cinta orang mematuhi yang dicintainya. Cinta jika telah bertahta, berkuasa di hati seorang hamba, maka hati tersebut akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk yang dicintainya. Seorang hamba yang di hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah cinta di dalam hatinya itu yang akan menggerakkan matanya untuk memandang hamba Allah dengan penuh kasih sayang dan cinta. Seorang hamba yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Nabi akan menjadikan langkah kakinya menuju keridhaan baginda Nabi, keridhaan Allah. Maka di sana ada setelah itu ulama cerdas. Dan cinta kepada baginda Nabi tidak bisa tanpa ada perkenalan dengan baginda Nabi. Harus tahu. Biarpun pengetahuan terhadap baginda Nabi adalah global. Nabi utusan Allah, orang cintai Allah, belum tahu detail tentang sifat-sifat Nabi, kemuliaan Nabi. Akan tetapi harus tahu dong. Kalau tidak tahu bagaimana dia mencintai sesuatu yang tidak tahu? Nggak mungkin. Dan mustahil orang mencintai, sebab cinta itu memang urusan amal hati, tapi rasional. Orang nggak mungkin. Cinta itu biarpun urusan hati, tapi ada hubungannya dengan akal. Dimulai dari akal. Sehingga kalau sudah cinta itu tidak sesuai dengan akal, maka ini cinta buta, gila. Dan kalau kita menggunakan akal kita, lihat, coba kita, tidak mungkin kita bisa mencintai sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Akal kita memahami misalnya, kebaikan seseorang didengar oleh telinga kita, lalu dilihat oleh mata. Maka dari dipandang oleh mata, dipandang oleh mata, didengar oleh telinga, ini akan direkam, masuk ke hati. Jadi pintunya dari mata dan telinga. Setelah masuk di hati karena sesuatu kebaikan, maka hati itu akan menjadi senang karena kebaikan. Maka setelah itu akan muncul cinta. Maka kalau dipandang tidak baik, didengar tidak baik, nggak mungkin masuk ke hati, kecuali tertipu. Sebelum bicara cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta manusia saja. Ada seorang ibu yang punya anak gadis, atau seorang bapak yang punya anak gadis. Ingin Anda nikahkan dengan seorang pria. Tiba-tiba Anda sangat mencintai pria tersebut karena untuk anak Anda. Waktu ditanya, Anda sudah pernah tahu dia? Lalu Anda jawab, saya tidak tahu. Sifatnya? Enggak tahu. Orangnya kayak apa? Enggak tahu. Wah, ini enggak mungkin. Gila dia. Pasti tahu, mungkin dengar namanya. Setelah nama anak siapa, keluarga siapa, gimana perilakunya. Itu mau harus dong. Kalau kita mencintai sesuatu yang sama sekali kita tidak tahu, enggak mungkin. Maka para ulama faham dan cerdas untuk sampai kepada kecintaan Allah melalui pintu Nabi, mengikuti Nabi, dan mengikuti Nabi tidak akan bisa dengan sesungguhnya kecuali dengan ruh yang namanya cinta. Dan untuk membangun cinta kepada Nabi, bagaimana? Para ulama mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tangga-tangganya. Kalau sudah sampai kepada cintaan Allah, hadis qudsi, kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadi matanya, akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya, akan menjadi telinganya. Mananya apa? Matanya akan terjaga, telinganya akan terjaga, lisannya akan terjaga, langkahnya akan terjaga. Dijauhkan dari kemaksiatan seperti yang kita bahas pada hikmah sebelumnya. Kalau Allah mencintaimu, lihat, begitu mudahnya melakukan kebaikan yang tidak disengaja sekalipun. Tapi kalau sudah Allah tidak cinta, lihat, melakukan kemaksiatan, kehinaan begitu gampangnya, biarpun tidak direncanakan. Nasib hamba yang tidak dipilih oleh Allah. Ini. Nah, kecintaan kepada Allah, kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, namanya waliullah. Allah akan menjadi tangannya. Jadi tangannya susah mengambil yang haram. Menjadi matanya susah melihat yang haram. Menjadi telinga susah mendengar yang haram. Menjadi kakinya susah melangkah kepada yang haram. Hatinya bersih, penuh dengan cinta dan kasih. Nah, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan kecintaan Allah, menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini prosesnya kayak begini. Orang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mengikuti Nabi, pasti bohong dia. Mengunci pintunya di situ, gimana tiba-tiba ada di sana? Enggak. Harus melalui pintu ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru nanti mencintai Allah, sampai kepada kecintaan kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada kecintaan kepada Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Kalau sudah seorang hamba dicintai Allah, maka lihat, begitu mudahnya melakukan kebaikan.
Begitu susahnya melakukan keharaman karena Allah mencintai hamba tersebut. Nah, sekarang kita lihat diri kita ini sudah ngikuti tahapan-tahapan itu atau belum? Kalau iya, kira-kira kita di tangga mana kita ini? Sudah sampai tangga mana? Kenal Nabi bener atau belum? Baca sejarah Nabi aja ogah-ogahan, lebih senang baca komik misalnya. Mungkin kita bisa menonton film berjam-jam atau nonton TV berjam-jam, tapi bagaimana untuk Rasulullah? Mana yang mengaku kita ingin dicintai oleh Allah ini? Kan gitu. Berapa lama kita membaca sejarah beliau? Berapa lama? Dalam sehari berapa lembar kita baca tentang beliau? Ini baru tahap pertama, itu apakah sudah kita ambil? Sudah tahap pertama kita kenal baginda Nabi SAW. Maka dengan perkenalan kita itu baru nanti akan subur cinta tadi. Karena tahu baginda Nabi dengan sifat-sifat kemuliaannya. Maka dari kecintaan kepada baginda Nabi yang disebut ruh al-mahabbah, ruhul ittiba, maka mengikuti, setelah itu mengikuti baginda Nabi SAW. Orang memaksakan dirinya mengikuti Nabi tapi tidak atas dasar mahabbah, nggak bisa sempurna, nggak bisa abadi. Hanya mungkin tren saja karena gaya makan ini asik ngikuti. Oh, nggak gitu, harus ada iman, ada mahabbah. Maka tidak semuanya mengikuti Nabi cinta. Tapi kalau orang mencintai Nabi pasti ingin mengikuti biarpun belum sempurna, atau bahkan mungkin tidak salah-salah, tapi ada kerinduan mengikuti. Bahkan bangga di saat bisa mengikuti, gak bisa dipungkiri itu semuanya. Itu orang dicintai oleh Allah. Kemudian kita kebalikannya, kita perlu meraba-raba. Jadi tadi tangga ini sudah kita bahas seperti tangga-tangga, tahapan-tahapan ini kayak apa? Sudah sampai di mana kita? Baik, dengan tahapan ini kelihatannya masih kurang, kita harus terus membuat evaluasi. Baik, kita balik sekarang kalau kita pengen tahu. Maksudnya itu memang namanya ilmu tasawuf, itu ilmu koreksi diri. Sehingga jangan sampai orang betentang-betenteng merasa menjadi kasih Allah, merasa jadi wali, merasa jadi orang tak taunya jauh dari Allah, dimurkai oleh Allah. Kelihatannya disebut oleh manusia dia wali, mungkin kayak disebut wali kutub barangkali. Tapi ternyata dia musuh Allah, jauh dari Allah. Tahapan-tahapan tadi gak pernah menyadari dia. Bagaimana bisa menjadi tahap terakhir, menjadi tahapan terakhir dicintai oleh Allah? Bagaimana? Ngikuti Nabi? Enggak. Mencintai Nabi juga belum pernah belajar mencintai Nabi. Bagaimana akan disebut mengikuti Nabi? Setelah mengikuti Nabi apa? Jika benar mengikuti Nabi, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Maka jangan serta-merta seorang hamba merasa diri wah waliullah, dicintai oleh Allah dan sebagainya. Dan memang mungkin semua dari yang ada di kiri kanan kita adalah dicintai oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu. Maka kita tidak ngurus orang-orang, sekarang ngurus diri sendiri. Ini kita masuk hikmah. Ngurus diri sendiri, lihat dirimu sendiri. Apakah dirimu itu orang yang dicintai Allah, atau Allah berpaling darimu? Maka lihat tanda Allah berpaling darimu itu di saat dirimu malas menyebut namanya. Itu urusan pribadi. Bukan di depan orang, di mata orang. Kalau mata orang bisa saja orang kelihatannya dzikir di depan orang, tangannya tasbih, mulutnya komat kamit terus masya Allah di depan orang. Bukan itu. Ya, itu dzikir dapat pahala lisan. Akan tapi semua koreksi diri. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada murid, tidak ada guru. Kita di saat sendiri, di saat dalam keadaan apapun. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika ternyata dirimu malas untuk menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka ketahuilah itu tanda Allah berpaling darimu. Jangan ngaku-ngaku. Itu sangat pribadi. Begitu mudahnya berzikir, menyebut nama Allah. Bahkan tidak ingin melewatkan waktunya berlalu begitu saja kecuali dengan menyebut nama Allah. Baik dengan lisannya atau dengan hatinya. Bahkan dengan pandangan, dengan telinga, dengan perilakunya menyebut nama Allah. Ini kita perlu jujur ini dengan diri sendiri. Kita harus selama kita nongkrong, waktu nunggu angkot tadi, waktu nunggu mobil, nunggu sopir atau nunggu siapa, waktu kita duduk ngapain kita? Jujur. Bukan kita ngaku-ngaku ini jadi wali dan sebagainya. Bukan itu jujur, kita ini apa? Di saat seperti itu kok kita lebih senang berzikir kepada Allah. Menyebut nama Allah, maka ketahuilah Allah bersamamu. Allah bersamamu. Kalau kita menyebut nama Allah, Allah menyebut kita. Artinya apa? Kita dibanggakan. Disanjung kita oleh Allah.
Ini kan pribadi, nggak ada orang lain tahu. Kalau pura-pura bisa saja. Allah. Kita ada putih pura-pura, ini urusan dengan Allah pakai pura-pura. Gayanya dikit-dikit, tapi tidak, justru di saat sendiri, waktu di pojok rumah sana, di kamar sana, di sana. Bagaimana dengan Allah? Biarpun mungkin tidak mengucapkan kalimat zikir, akan tapi menggunakan akalnya melihat gunung yang menjulang tinggi, lalu ingat begitu agungnya kuasa Allah. Tidak melihat kupu-kupu terbang dengan indahnya, dengan warna-warni yang indah, kecuali ingat begitu agungnya, begitu indahnya ciptaan Allah. Terus dikit-dikit Allah, 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 dan zikir tidak akan putus darinya. Maknanya harus paham, makna zikir tidak putus itu yang dikatakan qiyama wa qu'uda wa ala junubihim itu. Yang duduk dan zikir ini bukan berarti tetap duduk, bukan, artinya menjadikan suasana akalnya, rohnya, ini pikirannya, rohnya, perilakunya itu dengan Allah. Sehingga mungkin dia diskusi dengan orang, tapi selalu ingat Allah. Di antara nggak diingatkan, itu kau tidak boleh nyakiti dia. Allah murka kepadamu. Kau boleh ngomong kasar dengan dia. Kau harus banding dengan kasih sayang. Kau harus. Karena dengan Allah itu. Memang ditandai dengan menyebut nama Allah, ingat Allah kita. Menyebut nama Allah berzikir, iya. Akan tapi zikir kalau kita jelentrehkan maknanya lebih luas. Qiyama wa qu'udu ala junubi maknanya luas setiap saat. Tanda Allah berpaling darimu adalah di saat dirimu malas menyebut namanya. Ini ujian untuk mengetes diri kita ini. Kalau ternyata subhanallah gemar, senang hatimu, dirimu menyebut nama Allah, dikit-dikit Allah, Allah, tanda ada cinta Allah. Tanda kalau itu dicintai oleh Allah SWT. Tapi Masya Allah lupa, bengong berjam-jam, gak ada menyebut nama Allah. Oret-oretannya pun bukan kebaikan. Kalau nyoret dan sebagainya. Bahkan di saat, tolong ini para santri, di saat diajak berzikir pun ternyata bukan menikmati. Karena di saat dia menikmati menyebut nama Allah, nama zat yang sangat dicintai katanya. Kalau dia mengaku cinta, kan harus Allah adalah yang dicinta. Tidak boleh kita mencintai selain Allah melebihi dari cinta kepada Allah. Nah ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah. Tanyakan diri kita sendiri. Seorang ibu tiba-tiba di dapur sambil motong-motong bawang. Ingat Allah, kalau tidak la ilaha illallah, Allah, bismillah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Saya suatu ketika pernah suatu ketika di perjalanan antara Mukalla ke Son'a di Yaman sana. Menjelang subuh, sebelum subuh itu berhenti kita istirahat. Mampir musola masjid, tapi masjid belum sholat karena belum waktu subuh. Musola di samping masjid itu ada masjid Padang, masjid di tengahan. Itu ada pabrik roti. Mat'am itu belakangnya mesti buat roti sendiri dia. Kita mendengar orang berzikir di situ. Kirain suara dari masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kita ya nggak perhatian amat siapakah dia, nggak nyari-nyari itu. Cuma dengar suara adzan berhenti itu. Adzan kita sholat subuh, habis sholat subuh biasa kita minum sahih ahmar, habis sholat subuh teh merah, masya Allah, ada khomri segala macam kalau orang di sana. Nikmatnya pagi-pagi, karena paling enak di negeri panas itu kalau pagi, udaranya nggak ada panas, sejuk, indah sekali. Di luar lagi. Setelah sholat kita minum teh, ada lagi dengar suara, la ilaha illallah, keluar lagi suaranya. Penasaran, kita belakang. Waalaikumsalam. Rupanya pembuat roti dia. Pembuat roti sambil ngerjain roti ini. Sambil ajib. Nah, tanya, Mi berapa tahun di kerja sini? Sudah lebih 15 tahun, berdua topongnya bulan depan. Setiap hari gini, iya, ajib. Setiap hari dikira tahu berapa ribu la ilallah disebut. Nah ini kan kebetulan diberi oleh Allah taufik. Kalau enggak kan lagu yang lainnya mungkin. Kalau tidak dipilih oleh Allah. Kalau Allah berpaling, kalau tidak dicintai Allah, pasti yang lainnya mungkin. Tapi kenyataannya dia semacam ini kan orang dipilih oleh Allah. Lesanya bisa menyenandungkan yang lainnya juga bisa, masih menyenandungkan lagu-lagu bisa. Tapi ternyata dia memilih zikir, maka tanda kalau Allah mencintainya. Jadi tanda Allah berpaling dari kita itu kalau kita susah berzikir. Diajak berzikir juga nggak mau, khusyuk nggak, susah, pengen lari. Bahkan zikir menjadi beban baginya, cepat selesai saja lihat baca wirid selesai. Alhamdulillah, bukan menikmati zikir kepada Allah. Tengok dirimu sendiri, tidak perlu nengok orang lain. Kemudian juga tanda kalau Allah menjauhkan dirimu dari baginda Nabi.
adalah di saat dirimu susah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Tengok dirimu sendiri. Tidak usah dijawab ini pertanyaan. Berapa kali Anda membaca salawat dalam sehari? Seorang wanita pecinta baginda Nabi Rabi'ah Adawiyah membaca cuman 10.000 sehari. 10.000. Ada orang yang bisa membaca sehari 5.000. Ada orang baca sehari 3.000 ada. Ada orang baca sehari 1.000. Padahal hidupnya itu sama, 24 jam sama dengan kita, nggak ada. Bukan berarti dia punya waktu seharinya adalah 50 jam, nggak, tetap 24 jam. Ada yang sehari nggak ingat atau tanya solawat, ada pernah solawatan, masya Allah. Tanyakan dirimu sendiri. Berapa banyak solawat yang kau baca di hari ini? Tanda Allah mendekatkan kekasihnya kepadamu adalah di saat begitu mudahnya lisan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka solawat yang kita berbanyak atas dasar kerinduan kepada Allah dan Rasulnya itu menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi. Kembali kepada mukaddimah yang kami sampaikan, kalau sudah di dalam hatinya tumbuh kecintaan kepada Nabi, begitu mudahnya mengikuti, bahkan bukan sekedar mudah mengikuti, tapi akan bangga di saat dia bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beda dengan anak-anak muda zaman ini yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Lihat di saat dia mengidolakan pemain bola, artis dan sebagainya. Di saat dia bisa meniru gaya rambutnya, bajunya, langkahnya, bangganya luar biasa. Lihat, petentang-petenteng sudah. Padahal masih jauh. Lebih bangga. Tapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mestinya kita harus bangga dengan bangga yang tidak bisa dikira-kira. Bangga yang tidak bisa dikira-kira. Tanyakan dirimu sendiri, nggak perlu nengok orang lain. Berapa kali salawat yang kita baca saat dalam hari ini, pagi berapa, siang berapa. Bahkan bagi yang sudah baca salawat dengan sebanyak-banyaknya, harus kita hadirkan kekhusyuan. Salawat kita harus salat berkualitas, sehingga di saat baca salawat kepada Nabi adalah kita ingat baginda Nabi. Di saat kita sebut nama beliau adalah terbayang di mata dan hati kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Dan itu perlu membiasakan. Nah ini, ada yang tidak bisa bersolawat karena Allah tidak mendekatkan dia dengan baginda. Kalau sudah tidak didekatkan Allah dengan Rasulullah, berarti Allah jauh darinya. Sebab bukankah itu pintu? Kalau kita dijauhkan dari pintunya, berarti kita tidak dicintai oleh Allah. Na'udzubillah. Nah ini, ilmu ini adalah untuk kita, nggak bisa kita nela orang. Ini kan perlu, ini keinsyafan. Bukan action saja, majelis pecinta Nabi misalnya. Majelis perindu Rasulullah. Itu kan di spanduk. Bukan dilarang di spanduk, boleh-boleh saja untuk mengingatkan orang. Bajunya I love Rasulullah. Salawatnya nggak pernah. Salawatnya ternyata dituliskan, ditempel di rumahnya, salawat enggak. Ini kan action semuanya itu. Di rumahnya semuanya salawat, ujung sana ujung sini salawat. Hal itu bukan dilarang mengingatkan orang agar salat, tapi kenyataannya masing-masing dirimu jujurlah dengan Rasulullah dan Allah. Dengan jujur dengan Allah dan Rasulnya, bukan action. Bukan di diri kita atribut-atribut yang menunjukkan kalau kita cinta Nabi. Itu kan zahir. Dan cinta bukan di zahir, di batin. Tapi kalau di batin ada cinta, zahir iya dong. Kalau mengaku di hatinya ada cinta, tapi secara zahir tidak mengikuti Nabi, kan bohong dong begitu. Masa nggak bangga dengan ini pakai Nabi yang diin Nabi? Harus begitu. Cuman penekanannya di sini adalah semua dari kita harus koreksi. Jika ternyata dirimu susah berselawat, hati-hati. Jangan-jangan Allah menjauhkan dirimu dari baginda Nabi. Kalau seorang hamba jauh dari baginda Nabi, jauh dari ridha Allah, rahmat Allah, surga Allah. Allah, na'udzubillah. Maka yuk kita balik dari tangga awal kita bicara. Banyaklah baca salat kepada Rasulullah. Melatih dengan kekhusyuan. Banyaklah berzikir kepada Rasulullah SAW, kepada Allah SWT. Terus kita biasa. Membiasakan dalam keseharian kita.
Maka seorang yang baik, lesannya lesan yang baik, kelatahnya jadi latah yang baik, kalimat yang baik, obrolannya baik. Makanya kalau ada santri misalnya ngomong kotor, jorok dan sebagainya, itu jauh. Mestinya nggak bisa ngomong begitu, ngomongnya harus kalimat yang menjadikan dia disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Baik, tengok dirimu sendiri. Mudah berzikir kepada Allah atau tidak? Mudah berselawat atau tidak? Jika ternyata kita ini zikir, ternyata Masya Allah, kau susah, hati-hati, jangan-jangan Allah tidak cinta. Jangan-jangan Allah sudah berpaling dari kita. Makna berpalingnya Allah adalah tidak ridho dengan kita. Na'udzubillah. Koreksi masing-masing dari kita, dan setiap dari kita punya waktu yang sama. Dan tidak ada alasan untuk berzikirkan. Berzikir tidak harus kita duduk menghadap ke kiblat begitu saja. Akan tapi di saat kita berjalan bisa kita iringi langkah kita dengan berzikir. Bahkan bisa saja lesan kita diam dan mata kita pun juga tidak membaca kalimat zikir, akan tapi hati kita dengan Allah, pikiran kita dengan Allah, perilaku kita dengan Allah. Di saat seseorang tidak melakukan sesuatu dengan anggota tubuhnya karena ingat Allah, itu zikir dengan anggota tubuhnya. Di saat seseorang ingin melakukan sesuatu karena Allah, ingin dapatkan pahala dari Allah, zikirnya anggota tubuhnya. Tangannya bergerak mengambil, memungut sampah. Untuk apa memungut sampah? Ternyata dia hanya berkata biar orang nggak kepleset saja. Oh begitu. Dia bermantau manusia tapi tidak sambung dengan Allah. Tapi kalau orang dia memungut sampah, ingat ini diperintahkan oleh Nabi. Nabi kekasih Allah. Aku ingin dapat ridha Allah dan baginda Nabi, dipungutlah sampah. Maka itu sudah berzikir dan baik. Kita ulang. Tanda Allah berpaling darimu adalah di saat dirimu malas menyebut namanya. Ingat, jangan koreksi orang. Kita perlu tengok diri kita sendiri. Tanda Allah menjauhkan dirimu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di saat engkau malas bersalawat kepadanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Semoga Allah mudahkan lesan kita, anggota tubuh kita untuk selalu berzikir. Ingat Allah, menyebut nama Allah. Dan semoga Allah meridhai kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, guru-guru kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga lisan kita mudah untuk berselawat kepada beliau. Ampun Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semua, dan semuanya panjang umur yang ada saat ini, panjang umur yang menyaksikan, bergabung, panjang umur, sehat afiat, dan semua kelak husnul khatimah, dan di surga bergabung dengan baginda Nabi SAW. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah